BMFH Unpad angkatan periode 2023. Jadi pembicara kita ini emang sangat berpengalaman dalam bidang kepenulisan. Selain itu juga beliau tahun lalu menjabat sebagai wakil ketua Gamasis. Jadi udah tidak diragukan lagi kemampuannya. Karena itu waktu dan layar langsung dipersilakan aja kepada Bang Ali untuk memaparkan materi. Oke, thank you Amon. Gue buka ya, izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebenarnya agak berlebihan ya introduction dari Amon. Namun mungkin di sini gue memperkenalkan diri lagi dengan lebih simple, sederhana, tidak dilebih-lebihkan. Ya, perkenalkan nama uh, gue santai aja ya. Nama gue Ali Muhammad Ali Ausat, bisa dipanggil Ali. Betul, jadi sekarang jadi KBTK dan tahun lalu nih jadi wakil ketua Gamasis. Dan sebenarnya pas tahun pertama Gamasis gue juga sempat jadi staf kastrat kajian uh, strategis dan dakwah Gamasis kayak gitu. Mungkin itu latar belakang, mungkin salam kenal buat teman-teman semua. Gue izin share screen, boleh kali mana? Boleh Bang, bisa atau masih disable ya? Masih disable sih. Oh, sorry. Oke Bang, udah aku ubah Bang. Oke, udah. Oke. Wait, muka gue hilang ya? Udah Ada kelihatan belum? Belum ya? betul tapi. Oke, udah. Oke, izin share screen teman-teman. Sebenarnya gue tuh berharap bahwa pertemuan kali ini nih full kita banyak diskusi aja. Namun gue bakal sedikit menyampaikan materi yang eh, ya jadi pemantik lah. Jadi pemantik buat teman-teman kalau misalnya diskusi ya ditanyakan berkaitan dengan kajian strategis dan dakwah. Oke, kita udah kita selalu mulai suatu pembahasan tuh dari definisi gitu. Apa sih itu kajian? Dalam Tornya Amon meminta gitu untuk gue ini ngebahas tentang kajian. Kajian itu kalau misalnya kita ambil dari dasar kata itu kaji. Kaji yang intinya itu lo menyelidiki, belajar, mencari tahu itu kaji gitu. Jadi ketika kamu mengkaji itu nggak harus hal-hal yang berbau dengan akademik ya. Kamu mengkaji tentang misalnya cara buka tutup botol terbaik gitu, cara apa namanya, cara apapun lah, how to do something itu bisa dimaksud dengan kaji. Jadi kamu meneliti dan mempelajari suatu hal. Uh, Tindakannya itu disebut dengan mengkaji. Jadi kalau misalnya ada uh, mengkaji itu apa namanya, misalnya ada orang meneliti sesuatu itu tindakannya mengkaji. Makanya dalam Islam itu kan kita juga istilahnya mengaji ya, mengaji. Nah, sebenarnya kata-kata mengaji itu diambil dari kata kaji gitu. Jadi salah gitu ketika teman-teman misalnya ketika ngebaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu cuma membaca gitu. Karena kata itu diambil dari menyelidiki, belajar sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian baca Quran, mengaji itu cuma dimaknai kamu baca Arabnya aja tapi nggak dibaca artinya, nggak dipahami artinya, maka kamu bisa dibilang tuh mendiskreditkan gitu hakikat dari mengaji itu sendiri kayak gitu. Sedangkan kajian itu adalah hasil dari mengkaji gitu. Dari mengaji gitu, kalian mengaji itu apa namanya disebut sebagai kajian. Jadi ketika teman-teman nanti mengaji alam, mengaji apapun lah, hasilnya itu disebut sebagai kajian. Nah, menjadi unik ketika kita masuk ke ranah Gamasis, ranah UKM yang bergerak di bidang dakwah, yang bergerak di bidang keislaman, uh, organisasi Islam, maka kata kastrat yang biasanya di nomenklatur manapun itu menggunakan T di belakang ya, kajian strategis, namun menggunakan D, di sini kita maksud dakwah, yang berarti bahwa kajian-kajian kalian itu bukan hadir untuk mempelajari sesuatu,
namun ada misi dan niat dakwah yang kalian ingin utarakan gitu. Yang tentu bakal berkaitan dengan Islam gitu. Maka kalian ketika mengkaji itu tidak boleh terlepas dari niat kalian untuk memberikan dakwah. Niat kalian untuk apa namanya? Berdakwah tentang Islam, berdakwah tentang apa namanya kebaikan-kebaikan. Itu harus tetap kalian tanam karena kalian di sini fokusnya itu bukan mengkaji, ngeluarin kajian, namun kalian ada misi dakwah di dalamnya. Maka kemudian kajian itu ada dua output. Ketika kalian mengkaji sesuatu, kalian ada dua output yang bisa kalian keluarkan. Yang pertama dalam bentuk tulisan, dan yang kedua itu bentuk verbal, omongan gitu. Gitu. Nah, kita masuk ke tulisan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya kita throwback gitu, kastrat beberapa tahun sekali, beberapa tahun ke belakang, kita menyadari bahwa eh, ada beberapa jenis tulisan yang memang sudah pernah dibuat dan itu jadi ciri khas dari periode-periode yang dimiliki oleh setiap angkatan kastrat kayak gitu. Kalau misalnya dulu zaman gue jadi staff, kita tuh biasa mengeluarkan bentuk kajian-kajian tuh infografis. Jadi kita nggak masif, kita nggak mengkaji dalam banget yang berhalaman-halaman, enggak. Namun kita fokus untuk memberikan dan mengangkat isu secara sederhana. Dibatasi oleh 10 slide IG, di mana kita bakal semini mungkin menggunakan kata-kata semenarik mungkin sehingga orang-orang itu memahami kajian kita. Itu ciri khas 2 tahun lalu. Namun di tahun kemarin di zamannya Syafa jadi kepala departemen Kastrat, Syafa itu mulai ngebuat reformasi di mana mereka menggunakan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Jadi infografis yang ada di Instagram itu cuma sebagai pemancing aja untuk mereka masuk ke link gitu. Nah, uh, gue nggak tahu, gue sebenarnya udah baca satu kajiannya dari Kastrat. Itu sekarang kira-kira bakal gimana, Mon? Itu bakal infografis ya banyak ya, atau gimana? Ini untuk inovasi dari Kastratan ini tuh ingin banget mengelaborasikan dari kajian itu dengan proker kita yang lain ini Bima. Gitu. Jadi kita berusaha untuk berinovasi dengan kajiannya tuh nggak cuma bentuk infografis, terus juga kajian komprehensif, tapi kita juga bakal bikin dalam bentuk podcast gitu. Cuman itu masih kita berusaha rekonstruksi lagi sih Bang. Oke, 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 menarik. Jadi tapi tetap bisa bakal ada tulisan yang Bakal keluar ya berarti, terus. baik itu infografis Dan maupun kajian komprehensif. betul. Oke, oke, sip. Nah, itu mungkin itu ada dua tipe yang selama ini dibawa, dan ada tipe ketiga gitu, yaitu namanya policy brief atau kajian yang berfokus pada perubahan kebijakan. Saat ini, misalnya kita ngelihat peran kita sebagai mahasiswa Muslim, peran kalian lah, mungkin lebih tepatnya saat ini sebagai orang yang bergerak di bidang pengkajian keislaman, maka sangat mungkin juga jika kalian mengeluarkan policy brief gitu. Policy yang kajian itu fokus pada perubahan kebijakan. Karena kalau misalnya kita throwback 1 tahun ke belakang, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menyinggung berkaitan dengan agama atau keislaman. Dulu kita punya ada undang-undang pondok pesantren. Terus kita juga punya isu yang mungkin sempat viral tuh toa toa yang diatur gitu oleh Kemenak gitu. Atau mungkin yang terbaru yang sedang panas itu yang pesantren apa sih tuh? Gue lupa. Pesantren Az-Zaitun ya kalau salah. Az-Zaitun yang juga sempat viral. Nah, karena banyak isu-isu yang uh, pemerintah itu ikut campur tangan di dalamnya, mungkin kalian sebagai mahasiswa Muslim yang punya uh, tujuan dan cita-cita mungkin untuk membawa Islam lebih baik, maka kalian mungkin bisa mempertimbangkan polisi. Jadi 3 bentuk tulisan yang biasanya ya, yang biasanya itu hadir oleh departemen Kastrat. Nah, nextnya itu apa yang harus disiapkan ketika kita ingin ngomongin masalah tulisan. Yang pertama itu adalah topik. Tentu topik ini bisa beragam ya. Intinya apapun, keresahan apapun yang bisa kalian angkat. Terus yang kedua adalah goal. Ini mungkin apa namanya? Mungkin yang sering terlewatkan bahkan dulu ketika gue jadi staff pun atau mungkin gue pernah jadi Wakadip Kasrat di BEM Eva,
ada satu hal yang sering kita lupakan yaitu menentukan goal. Menentukan goal gimana? Apa sih tujuan kita menulis gitu? Apakah karena Amon nyuruh gitu kan? Apa karena disuruh Regan gitu untuk menulis gitu? Coba kalian mulai belajar untuk memetakan apa tujuan. Karena kalian ini punya misi dakwah. Kira-kira dakwah yang kalian tuju itu apa itu? Target yang kalian ingin kasih siapa? Kalian buat kajian apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian ingin mencerdaskan atau kalian ingin tadi polisi ingin merubah suatu kebijakan? Itu kalian harus set up dari awal. Dimana goal ini bisa jadi apa namanya acuan gitu. Apakah kalian sebagai kajian strategis dan dakwah, misi dakwah kalian sudah tercapai atau belum? Nah, goal ini bisa jadi acuan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga ketika ngebuat kajian-kajian ke depan, terus nyiapin goal-goal yang ada. Terus yang terakhir itu referensi. Ini yang jadi penting karena dalam penentuan isu atau topik, jangan sampai topik-topik tersebut itu sulit untuk ditemukan referensinya. Itu sangat dipertimbangkan untuk awal. Kayak misalnya kalian ingin mengkaji uh, uh, kaum Uighur, sorry, gue kalau salah penyebutannya yang di Cina tuh yang saat ini sangat direpresi. Kalau misalnya kalian memutuskan buat kaji itu, kalian pertimbangan dulu kira-kira sumbernya gampang didapat gak? Kalian kira-kira bakal bisa menemukan sumber-sumber yang ada. Itu harus kalian pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian udah tahu ada topik, udah menggebu-gebu, namun kalian sangat sulit untuk mencari sumber-sumber yang ada. Itu juga perlu sangat diperhatikan. Jangan sampai kalian asal bergerak tanpa memperhatikan referensi yang ada. Nah, ini mungkin apa namanya uh, cara atau apa sih pertimbangan yang mungkin bisa kalian ambil berkaitan dengan penentuan topik tulisan. Yang pertama adalah momen. Seperti kita tahu Islam itu memiliki momen-momen yang sangat sangat luar biasa, momen-momen sangat penting dalam sejarah Islam. Kita kenal ada Isra Mi'raj, kita kita kenal ada Idul Fitri, Idul Adha, maupun apa namanya momen-momen Islam lainnya yang kalian bisa jadi topik, jadi sumber inspirasi untuk mengeluarkan topik gitu. Karena dalam gue nggak tahu apakah sekarang ada perubahan dinamika dalam kasrat itu sendiri. Namun dulu tuh kita ada apa namanya ada pembagian apa namanya fokus gitu. Jadi fokus kita yang pertama adalah ngikutin isu. Terus yang kedua itu kita ngelihat kita melis apa aja dalam setahun misalnya hari-hari penting dalam Islam. Ini kira-kira ada nggak topik yang bisa kita angkat di sana? Karena kajian itu, karena fokusnya ke dakwah, kembali lagi, dakwah di sini itu juga masuk ke dalam memberitahukan atau mengenalkan kejadian-kejadian saat itu. Dulu inget banget pas lagi Isra Mi'raj, kita itu kayak ngebuat suatu cerita gitu. Jadi kita kajiannya itu kita nggak seperti biasa, format-format biasa yang sangat akademik. Kita ingin ngebawa kajian itu dalam bentuk kisah. Kita mengisahkan ulang kejadian entah itu Isra Mi'raj atau kejadian-kejadian Islam. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan biar jadi variasi-variasi juga nih. Kasratnya kan berdakwah itu kan nggak harus dalam tataran-tataran akademis yang ketat, yang pusing dan lain-lain. Namun dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah itu mungkin bisa dipertimbangkan agar dakwah kalian itu bisa tercapai, misi dakwah kalian bisa tercapai kayak gitu. Terus yang terakhir ini adalah target isu. Tahun lalu, 2 tahun lalu lah, ketika gue jadi staf Kasrat dan gue ketika jadi wakil ketua Gamasis, memang kita tuh nggak punya satu target isu. Kita nggak punya target di mana misalnya, oh Kasrat Gamasis itu punya isu misalnya pengawalan kebijakan-kebijakan Islam misalnya gitu. Jadi ada fokus-fokus isu di mana atau misalnya bagaimana uh, let's say kalian punya fokus ke dalam pendidikan Islam yang ada di universitas atau apapun gitu atau pergerakan kaderisasi Islam karena kan saat ini kan kita banyak juga ya muas tentang kader-kader pengkaderan Islam. Nah itu kan juga banyak tuh uh, bisa jadi bahasan. Nah itu mungkin kalian bisa tentukan dari awal gitu. Itu bukan hal yang wajib karena ini memang budaya ini nggak terbangun juga di dunia kasrat. Namun kalau misalnya teman-teman kasrat ini mempertimbangkan punya target-target isu dari awal itu baik. Gitu. Setidaknya kalian uh, kasrat Gamosis itu punya suatu cita-cita lah. Isu itu kan sebenarnya cita-cita ya. Kalian punya satu cita-cita yang ingin kalian capai untuk ke depannya. Gitu. Selanjutnya ini bagaimana caranya, sistematika penulis, bagaimana caranya, bagaimana cara stepnya. Jadi setelah kalian nentuin isu tadi, isu kalian udah sepakat, oh
kita ngangkat suatu isu misalnya tentang apa gitu, misalnya kita ngambil satu contoh tentang Idul Adha atau apapun, langkah pertama yang kalian lakukan itu buat outline. Outline di sini uh, kalian sangat perlu peran dari kadep kadep, karena di outline ini kalian bakal banyak berdiskusi kira-kira dalam kajian yang kalian bawa apa sih identifikasi masalah yang ingin kalian jawab gitu, apa poin-poin yang ingin kalian jabarkan kayak gitu. Itu sangat menentukan di outline. Selanjutnya ada tulisan tahap satu di mana uh, uh, orang yang punya kewajiban untuk menulis itu menulis based on outline, based on paduan-paduan yang ada. Terus next step-nya itu revisi dan terakhir itu finalisasi. Sebenarnya simple kaitan dengan kajian. Gue bukan tipe orang yang harus ke tahap bla bla bla, enggak. Menurut gue cukup ini sangat simple. Yang penting apa namanya, di tahap-tahap ini tuh kalian punya fokus dan kalian tuh punya intensi yang lebih gitu, terutama berkaitan dengan revisi. Nah, revisi ini juga apa namanya, revisi ini tuh juga mungkin bisa melibatkan apa namanya, ketua agamasis atau wakil ketua agamasis. Kira-kiranya ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan untuk memasukkan atau tidak memasukkan suatu topik. Next, ini komponen kajian. Ini pola-pola yang selalu gue bawa karena sifatnya kajian strategis Kastrat ini. Pola Kastrat ini adalah ngebuat kajian yang luwes, yang formatnya itu simple dan gampang dipahami. Maka tiga ini biasanya jadi polanya: pendahuluan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Walaupun nggak tahu ya apakah ada kebijakan-kebijakan lain. Kalau misalnya sekarang ngelihat Kastrat BEM Eva, kita buat program baru di mana setiap format tulisan itu bentuknya jurnal. Jadi mau apapun formatnya format jurnal. Jadi ada abstrak, ada apa namanya, ada kata kunci, nanti ada pendahuluan dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita ngikutin format-format apa namanya, format yang ada di jurnal. Nah, itu harapannya memang biar ketika orang-orang itu ngebuat kajian, somehow selain cuma di post, mereka juga bisa submit itu ke jurnal kayak gitu. Kan itu bakal lebih memberikan suatu apa namanya, sumbangan ilmu pengetahuan yang lebih. Nah, apakah Kastrat mau pakai itu juga mungkin bisa dipertimbangkan dengan format-format jurnal itu, karena saat itu kalau dari BMFA melakukan hal itu dengan pertimbangan bahwa ya udah, staff-staff ini ketika ngebuat kajian dia bukan cuma sekedar publikasi ye gitu aja gitu, tapi ternyata oh itu bisa di submit dan ternyata misalnya di diterima hasil kajiannya, dan ya udah, dari kajian itu kalian bisa mengantarkan kalian menuju kumlot, contoh misalnya kayak gitu. Selanjutnya tahap kedua itu verbal. Tadi ada bentuknya tulisan, sekarang masuk verbal. Ini biasanya ada 3 format: diskusi, video, dan juga audio. Kalau diskusi kita mungkin kenal dengan kalam ya, kalian kajian Islam yang setiap tahun ada di Gamasis, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengkaji. Bentuk kajiannya itu dalam bentuk diskusi-diskusi yang besar seperti itu, atau mungkin sebenarnya gue ingin menawarkan, dan sebenarnya itu gue sesali juga pas tahun lalu, yaitu kita tuh orang-orang kastrat orang-orang kasat sorry orang-orang gamasis itu belum punya budaya diskusi yang kuat, terutama dalam keilmuan keagamaan. Eh, kita jarang gitu ngaji bareng, misalnya hal-hal sederhana aja tentang fikih misalnya, atau hadis sesuatu, atau akidah, atau apa mungkin bisa jadi kajian. Nah, itu coba mungkin Kasrat bisa dibuat juga nih budaya diskusi tersebut. Terus yang kedua juga ada video. eh, Teman-teman juga mungkin bisa mengelaborasikan kajian kalian, ide kalian, pikiran kalian itu dalam bentuk video, dan terakhir juga audio. Kalau nggak salah tahun lalu tuh juga Gamasis tuh ngeluarin banyak sekali podcast-podcast dari Kasrat gitu untuk mengutarakan pikiran-pikiran atau kajian-kajian. Dan yang terakhir itu mencari sumber. Eh, Kasrat itu menjadi departemen yang unik karena kita itu beranjak dari organisasi yang berlatar belakang Islam. Maka sumber-sumber kajian kita dalam mencari sumber itu tidak terbatas pada kajian-kajian ilmiah. Jadi bukan cuma jurnal, bukan cuma apa namanya, buku-buku, maksudnya keilmuan, hukum dan lain-lain. Namun kalian juga
eh, apa namanya punya satu referensi unik yaitu melalui sumber-sumber hukum Islam. Entah itu Quran, hadis, itu kitab-kitab para ulama, alim ulama, itu bisa kalian jadi sumber-sumber yang jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena interpretasi terhadap kajian-kajian sumber-sumber keislaman itu bukan hal-hal yang mudah. Maka sangat gue sarankan dan sangat gue sarankan lah buat teman-teman dalam mencari sumber-sumber Islam ini juga melihat tafsir-tafsir yang ada gitu. Tafsir-tafsir terhadap ayat-ayat Quran tersebut karena uh, kita tentu bukanlah alim ulama yang udah mendalami Quran begitu banyak, yang telah paham bahasa Quran, maka tetap kita perlu penuntun dari tafsir-tafsir yang dimiliki oleh ulama. Sama ini mungkin ada satu poin yang gue ingin sampaikan juga, kalian dalam menentukan isu itu juga ingat ciri khas kalian sebagai mahasiswa hukum. Banyak kok topik-topik keislaman yang sangat erat kaitannya dengan hukum gitu. Mungkin eh, mungkin kalian bisa lihat ya, contohnya misalnya disertasinya Pak Mei. Jadi Pak Mei Susanto itu ya salah satu pembina Agamasis lah. Itu disertasinya itu ngebahas tentang bagaimana eh, presiden Muslim sebagai konvensi hukum tata negara. Jadi apakah apa namanya Indonesia itu wajib presidennya agama Islam? Nah, itu dibahas gitu oleh disertasinya apa namanya disertasinya Pak Mei, atau mungkin isu-isu hukum lainnya misalnya tentang dulu kita kan pasal 1 kan ketuhanan berdasarkan syariat Islam kan, pasal satu sorry ayat 1 Pancasila kan, pasal 1 ayat Pancasila itu kan berkata kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak-banyak kajian-kajian hukum di sana, entah itu juga undang-undang pondok pesantren dan lain-lain, itu bisa dilihat. Jadi manfaatkan ide-ide kalian, pikiran-pikiran kalian terkait dengan hukum. Coba kalian manfaatkan itu juga, ide-ide kalian hukum ini untuk kebaikan umat Islam, udah kebaikan kaum muslimin. Jangan cuma terbatas apa namanya kemampuan hukum kalian tuh demi udah hal-hal yang berbau misalnya kapitalisme saja atau hal yang komersial aja lah. Namun ternyata ternyata agama kita itu juga perlu kalian untuk bisa mengkaji dan mendalami berkaitan dengan hukum Islam. Nah itu gue akhiri dengan hadis dari riwayat Ahmad bahwa barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya hendaklah ia menguasai ilmu. Sangat luar biasa ketika kalian bukan cuma mencari ilmu, namun juga kalian menyebarkan ilmu buat teman-teman kalian, menyebarkan ilmu buat keluarga kalian, buat umat muslim lainnya. Mungkin itu sedikit menatik dari gua. Mungkin next boleh ada diskusi-diskusi atau ada yang ditanyakan. Paparan materinya. Materinya, wah gila, keren banget gitu. Ini materinya daging semua. Kayak kalau misalnya boleh aku simpulin sedikit, jadi kayak dalam membuat kajian ini kita tidak cuman bermanfaat untuk diri sendiri yang menambah ilmu, tapi kita juga bermanfaat untuk orang lain. Dan dalam menulis sendiri, ini tuh kita harus mempertimbangkan beberapa hal seperti bagaimana pertimbangan topik, mempertimbangkan momen, isu hangat, target isu, dan lainnya. Terus bentuk-bentuk dari kajian sendiri nggak cuman kajian tulisan, tapi juga bisa dalam bentuk verbal. Dan dalam penulisan sendiri kita ada beberapa tahapan, yakni dari pembuatan outline, penulisan, revisi, dan juga finalisasi. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti udah pada kepikiran nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan Bang Alex. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ya teman-teman. Udah ada yang kepikiran belum nih mau nanya apa nih sama Bang Ali? Kalau belum mungkin Diskusi-diskusi lah. aku buka sama pertanyaan dari aku sendiri ya Bang. Kan tadi Sosok. Abang nyampein nih Bang, katanya kalau misalnya dalam mengkaji suatu isu, ketika kita menemukan suatu isu yang sekiranya menarik untuk kita, namun sumbernya sulit untuk dicari, angka baiknya untuk mencari topik yang lain karena kita pun kekurangan sumber gitu. Nah, kenapa sih sumber itu penting Bang dalam kajian? Oke, kenapa sumber itu penting dalam kajian? Satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa sistematika dari ilmu pengetahuan itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu
adalah hasil perenungan orang-orang dari ribuan tahun, jutaan tahun hingga hari ini. Di mana hampir segala sesuatu yang kita lihat, kita utarakan saat itu nggak ada satupun yang 100% orisinal dari kita. Nggak ada gitu. Ada orang ngeklaim ngebuat suatu pemikiran, ide baru atau hal yang orisinal itu menurut gue tuh bullshit. Kenapa? Karena pengetahuan itu sistemnya berkembang. Perlahan makin besar, makin tinggi kayak gitu. Makin banyak, makin menumpuk, makin dalam. Itu sifatnya pengetahuan. Maka tidak mungkin gitu, ketika kalian mengkaji sesuatu, mengeluarkan statement sesuatu, menyimpulkan sesuatu, itu enggak atas sumber-sumber yang ada gitu. Jadi itu hal yang nggak mungkin karena kalian bukanlah kalian bukanlah orang, pengetahuan kalian tuh tidak berdiri sendiri, namun ada jutaan orang di belakang kalian yang ikut menyumbangkan pengetahuan kalian saat ini kayak gitu. Itu bentuk pemahaman kita bahwa ya kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa ngeklaim, kita nggak bisa menulis tanpa ada sumber-sumber yang ada. Itu jadi sangat penting dan itu jadi validitas buat kalian juga. Apalagi kadang kajian-kajian kasar juga nggak 100% Islam gitu. Dan tentu kalian belum punya belum punya state title yang besar gitu. Dan kalian ya, gue tuh sebenarnya tipe orang yang menghargai ide. Gue nggak subjektif sih sebenarnya. Gue nggak subjektif, latar belakang lu apa tuh gue nggak melihat. Yang penting isinya apa. Namun tentu agar kalian lebih matang, kalian tentu perlu orang-orang besar untuk membisikkan kalian, menginspirasi kalian dalam membuat kajian gitu. Tapi itu bukan menjadi ini juga ya, bukan jadi batasan juga. Oh berarti gue dalam mengkaji itu harus selalu sesuai sama ulama, nggak juga. Kalau misalnya kalian memang ternyata punya ide, pendapat yang berlainan dan kalian memang punya reasoning baik di belakangnya, itu mungkin bisa jadi acuan kalian. Tapi tetap kalian tetap pernah ada sumber untuk bisa jadi acuan, entah itu untuk kalian dukung, untuk mendukung kalian atau untuk membantah kalian. Kayak gitu. Jawabannya sangat-sangat Oke. memuaskan ya teman-teman. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung raise hand aja ya. Aku izin nanya lagi nih Bang, kan dalam membuat kajian ini kita ini ya Bang, kayak akan menghasilkan output yang mana bahkan goalsnya itu bisa membuat perubahan gitu, baik itu terhadap kebijakan ataupun merubah pandangan orang lain dalam bentuk kita memberikan ilmu baru gitu. Nah, dalam memberikan ilmu baru ini kan kita pasti harus bisa di-present ya Bang, karena kita nggak bisa dong sembarang ngomong dengan sumber yang masih kurang gitu Bang. Nah, ada nggak sih Bang tips and trick dan apa aja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan deep research untuk membuat kajian? Oke. Deep research itu sebenarnya basicnya sama. Ketika kalian mungkin kaji dalam dalam kuliah, dan mungkin udah diajarin di MPPH, apalagi kalau misalnya udah ngambil bagaimana memilah-milih sumber. Salah satunya juga sumber-sumber terpercaya. Bagaimana sebenarnya simpel kok. Simpel bagaimana menentukan sumber itu terpercaya atau enggak. Dilihat dari apakah memang orang tersebut pertama pembuatannya itu ada metode ilmiah di dalamnya, dijelaskan ada metode ilmiah. Terus yang kedua ada penanggung jawabnya kayak gitu. Dua itu mungkin bisa jadi acuan gitu. Kalau misalnya kalian ngebuat ke jurnal, kalian bakal dijelasin, oh ini loh metode ilmiahnya apa, bagaimana dasar-dasar dalam mengkaji, metode mengkajinya gimana itu bakal terlihat. Dua itu. Jadi fokuskan pada dua itu ketika kalian mencari sumber. Nah mungkin memang agak sulit ketika konteksnya ini masuk ke dalam tafsir-tafsir agama kayak gitu. Tafsir-tafsir ayat atau surat gitu. Karena hal tersebut itu didapat nggak kayak kajian ilmiah lainnya. Mungkin kajian ilmiah lainnya tuh ada kayak footnotes dan lain-lain kayak gitu. Namun dalam kajian keislaman kan biasanya memang mereka kan punya metode khusus kayak gitu. Maka lebih baik pilih-pilih juga gitu. Pilih-pilih uh, pilih-pilih sumbernya, apakah orang-orang itu terpercaya atau enggak. Apalagi kita ngomongin hadis kan juga terkenal kan, misalnya sanadnya baik atau buruk kayak gitu. Itu bisa diperhatikan lebih baik. Nah, kalau dalam Islam itu kita memang banyak bakal menekankan pada siapa sih orang yang mengkaji tersebut, apa latar belakang itu. Itu menjadi penting dalam mengkaji Islam karena kita tahu orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang latar belakangnya bersih, yang hidupnya bersih, yang imannya bersih saja yang
dapat dipercaya uh, berkaitan dengan kajian-kajian tentang Islam kayak gitu. Mungkin ini aku ingin nanya nih sama audiens dari teman-teman semua, sekiranya paham gak sih sama apa yang disampaikan Bang Ali? Jangan-jangan gitu Ya, dari betul. apa yang disampaikan tuh ada yang Betul. masih kurang paham nih. Nah, Nah, mungkin boleh nih kita tanya ke yang dari tadi on cam dulu ke Arfan nih. Arfan gimana nih penyampaian materi dari Bang Ali? Kamu bisa pahami dengan baik gak nih? Eh, Baik Kak, terima kasih. Halo Bang Ali, apa kabar? Terima kasih eh, udah mau sharing soal kajian ini. Jujur, untuk seseorang yang memang berniat ingin memulai tradisi menulis gitu seperti saya, eh, paparan yang disampaikan oleh Bang Ali sangat membantu. Dikarenakan saya jadi tahu gitu apa sih yang harus dilakukan pertama kali kalau kita ingin mengkaji gitu. Nah, dari beberapa hal tadi kayak ada apa yang kita siapkan kayak Piko. Wajah atau emang Arfan patah-patah ya? Arfan sorry banget nih, tapi kamu patah-patah. Nah, gitu. Nah, mungkin dari ya, apakah sudah masuk Kak? Masuk lagi, udah masuk lagi. masuk. Tadi sampai mana ya? Jadi baru nyampein ini sih, baru nyampein ingin memulai kepenulisan gitu. Baru sampai Oh situ. iya, oh iya. Baik, mungkin saya langsung ke pertanyaannya sih Bang. Dalam membuat kajian, saya sering menghadapi kesulitan yaitu dalam pemilihan diksi gitu Bang. Kayak kalimat seperti apa yang cocok untuk mengabarkan isi pikiran kita gitu, agar yang dibaca oleh pembaca itu jadi mereka tuh tahu gitu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kira-kira ada gak tip and tricks gitu cara memilih diksi yang bagus gitu Bang? Itu sih pertanyaan pertama dari saya. Kita langsung dijawab aja. Makasih Arfan buat pertanyaannya. Oke, oke. Oke. Eh sebenarnya pemilihan diksi, penggunaan diksi yang baik itu, gue tuh nggak punya satu metode khusus, cara khusus bagaimana yang baik. Namun satu hal yang gue pahami berkaitan dengan penulisan itu adalah bagaimana lu terus berlatih gitu. Gue sempat banyak ikut penulis-penulis kayak kalau misalnya kalian ngikutin media seperti Mojok gitu atau media-media lainnya yang memang banyak penulis-penulis menulis apa namanya menulis-menulis berbagai macam topik. Satu hal yang mereka ajarkan adalah bahwa menulis itu tuh tentang kebiasaan. Mungkin tadi Arfan keren gitu, udah mau mulai kebiasaan nulis. Kamu gak harus terlalu terpaku pada audiens. Itu nomor dua. Sekarang tuh kamu ngebiasain dulu aja. Ngebiasain dulu berkaitan bagaimana akhirnya kamu terbiasa untuk menulis. Dulu tuh zaman-zaman gue SMA itu gue biasa nulis tentang topik-topik yang random aja, sangat tidak ilmiah, sangat subjektif. Namun itu banyak membantu gue dan mendorong gue untuk bisa lebih kaya akan diksi, kaya akan pilihan-pilihan kata. Terus kedua, yang uh, yang kedua itu berkaitan dengan uh, apa namanya, berkaitan dengan feedback gitu. Kamu sebagai penulis, ini sebenarnya minusnya dulu gue ya, dan gue sangat sesali harus gue lakukan dari awal. Minusnya sebagai penulis itu mereka tuh suka takut untuk dapat feedback gitu. Padahal dalam proses pembelajaran, dalam proses menulis, feedback itu sangat penting. Gue tuh baru sadar tulisan gue hancur itu ketika media-media itu banyak yang nolak gue. Media-media gue kirim, media nolak, media nolak. Terus misalnya gue tuh punya kenalan misalnya orang Kompas, gue minta ke mereka gitu. Ini gue ada tulisan nih, emang hancur banget. Gue waktu itu nulis tentang sufi ya apa gue nulis tentang sufi gitu dulu, itu benar-benar gue akui itu sangat hancur gitu.
gue melihat itu juga sekarang sangat hancur, tapi akhirnya gue dapet banyak feedback di sana. Nah itu coba mulai terbuka gitu. Ini mungkin apa namanya sangat eh, berat buat beberapa orang yang pemalu atau apapun. Namun coba cari cara agar tulisan kalian itu punya feedback. Entah kalau misalnya kalian takut identitas kalian kelihatan, coba atas nama anonim, kirim atas nama anonim, share atas nama anonim, lihat feedback orang-orang terhadap tulisan kalian. Dari itu kan bisa melihat apa sih kekurangan-kekurangan. Terus the one and only ya cara paling efektif dengan cara apa ya, membaca gitu. Kamu nggak mungkin bisa menulis tanpa kamu membaca, sesimpel kayak gitu. Ketika bacaan makin banyak maka otak itu bakal otomatis bekerja. Bahkan even kamu ya, banyaklah penelitian yang nyebut misalnya dalam satu buku paling yang kamu paham, yang kamu hafal cuma 10% doang isi-isi dalamnya. Namun membaca itu mempunyai meningkatkan daya pikiran otak kita kayak gitu. Sehingga di bawah alam sadar kalian, mungkin kalian udah nggak hafal tulisannya, namun di bawah alam sadar kalian, kalian sudah paham gitu bagaimana cara berpikir yang baik dan dalam menulis kayak gitu. Itu nggak bisa di gua nggak ada cara instan dalam memperbaiki diksi, namun itu yang gue coba lakukan kayak gitu berkaitan dengan itu. Dan ya mungkin kalian juga udah baca Outliers. Outliers ini juga mungkin Arfan udah apa namanya ingin membuat kebiasaan menulis gitu. Di Outliers itu disebutkan bahwa uh, minimal orang untuk bisa expert terhadap suatu hal itu uh, minimal lakuinnya selama 10.000 jam. Outliers itu dalam Malcolm Gladwell itu peneliti itu dia nyebutin bahwa minimal 10.000 jam untuk kamu bisa expert dalam menulis. Dan gue yakin gue juga belum sejauh itu mencapai gitu. Namun dengan melatih kebiasaan, hampir semua expert itu dipastikan minimal 10.000 jam dalam melakukan tindakannya. Itu mungkin bisa lebih biasakan kan, entah pagi hari, siang hari, sore hari. Namun tentu jangan terbatas dari kebiasaan, namun perlu ada feedback dalam. Kayak gitu sih kalau dari gue. Hmm. Mau nulis Udah apa, Pan? terjawab belum? Gue mau nanya dong. Pan, mau nulis apa Boleh, emang, Pan? boleh. Ya, belum kepikiran sih Bang nulis apa. Tapi kayaknya kalau mendengar dari kata Bang Ali tadi, mungkin mulai akan dari keresahan-keresahan dulu gitu Bang. Kayak apa yang di sekitar kita dulu lah mungkin. Tapi so far sih belum ada sih Bang. Kayak gitu. Ya, ya, betul-betul. Santai aja nulis. Gue tuh ada blog dulu. Gue tuh karena gue apa namanya? Karena gue ya kita tulisan gue ditolak terus. Akhirnya gue ngebuat blog sendiri. Ya udah di blog itu gue bisa nulis ya, tulis aja gitu. Waktu itu gue nulis tentang apa, misalnya presiden lah. Waktu itu ngeluarin statement tentang ideologi Pancasila atau apa itu lu tulis aja. Lu ada keresahan lu tulis, ada keresahan lu tulis. Itu kebiasaan-kebiasaan itu yang coba harus dibangun kayak gitu. Karena menulis itu tentang kebiasaan, lu nggak bakal bisa expert dalam menulis kalau lu nggak bisa tulis. Kayak gitu aja sih, Pan. Keresahan betul, boleh dari keresahan-keresahan kayak gitu. Bener banget. Ini juga pernah disampaikan Bang Ali deh dulu waktu aku jadi staff Bang Ali tuh katanya kalau misalnya jadi orang tuh kita harus bisa peka gitu. Makanya tuh nggak cuma harus yang jauh-jauh gitu kayak, tapi kita juga harus bisa peka sama lingkungan sekitar dan itu bisa jadi banget bahan tulisannya nggak sih Bang? Ya, betul, betul banget. Mantap. Terima kasih Arfan. Udah terjawab belum atau masih ada follow up question? Sudah Kak. Oke, terima kasih Arfan. Ini Regan raise nih. Kenapa Regan? Mau nanya apa nih Regan? Oke, siap. Atur nuhun Bang Amon atas kesempatannya. Punten Bang Ali izin bertanya nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain. Yang pertama, lebih ke saran, mungkin yang minta sarannya untuk Astro tahun ini juga. eh atau mungkin ada gambaran juga barangkali dari Bang Ali 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun ke belakang terkait Astrat. Apakah memang ada sistem pengawasan dari DPP atau mungkin dari alumni Gamas, kayak sistem top bottom atau bottom up terkait alur birokrasi tentang filterisasi konten dari Kastrat itu sendiri gitu Kang. Baiknya bagaimana dan kalaupun memang ada suatu, soalnya kan kita juga gak enak kayak tiba-tiba mungkin minta tolong ke Bang Ali, ke Bang Noval atau mungkin ke Devi kayak Kang, apakah kalau kita pengen ngebahas konten ini tuh di Gamasis gimana ya, apakah udah aman atau enggak gitu. Soalnya kan agak random banget. Apakah memang diperlukan suatu tim khusus ad hoc gitu buat
apa ya, sebagai dewan penasihat atau pengawas lah dari Kastrat itu sendiri di Gamasis, Kang. Itu yang pertama sih, Kang. Terus yang kedua, berkaitan mungkin karena Regan juga lihat-lihat teman-teman kok udah pada apa ya, udah punya planning gitu ya terkait tulis menulis tersebut. Bahkan ada beberapa yang udah bikin jurnal atau apapun. Nah, pengen minta saran juga buat pemula tuh kayak gimana sih, Kang? Karena Regan juga tertarik. Sekarang tuh lagi pengen nyari teman buat buat ngebentuk tim bikin jurnal. Nah, jadi apa gitu, Kang, mungkin tips and triknya sebelum, kan mungkin udah terlalu deep itu ya, Kang, ya kalau pengen nulis jurnal. Takutnya Regan ada beberapa langkah-langkah atau step yang terlewati gitu. Barangkali ada saran masukan dari Akang apa aja yang perlu Regan ketahui terlebih dahulu, atau saran masukannya gitu, Kang, terkait metode-metode langkah awalnya. Dan mungkin promosi juga barangkali Arfan tertarik. Ayo Van gabung sama Akang buat masuk ke tim, ya tim penulisan jurnal lah. Mungkin sekian sih, Amon dan Kang Ali, hatur nuhun, Kang. Oke, mantap. Dan oke, pertama mungkin karena ada ketua DPP, guys. Di sini mungkin bisa bisa on mic gak, Pal? Pal. Oke, apa namanya? Mungkin nggak bisa on mic ya. Sebenarnya kayak gini, ini mungkin pola yang terjadi tahun lalu dan 2 tahun lalu berkaitan dengan pemilihan isu untuk kajian-kajian kasrat. Sebenarnya ini momen-momen yang bisa dibilang pasti ada tahap-tahap di mana kalian bakal menemukan isu-isu yang kontroversial, yang kadang kita sebagai kasrat itu suka sulit gitu untuk mengambil keputusan di sana. 2 tahun lalu, eh, waktu itu kasrat pernah nulis tentang Palestina, dan saat itu serangannya sangat luar biasa. Orang Syamil minta take down, orang apa ya, DPP itu minta take down. Terus tahun lalu juga sempat kita nulis-nulis hal yang agak rumit, kayak misalnya LGBT. Kita akhirnya ngebuat kajian bersama satu LDF menyikapi tulisannya Girl Up. Saat itu inget banget Girl Up ngeluarin kajian tentang LGBT. Oh, Nova lagi makan ternyata. Apa namanya? Lagi ngebahas tentang LGBT saat itu, Girl Up. Terus kita apa namanya, kita menanggapi hal kayak gitu. Sebenarnya simpel. Kalau misalnya kalian ngebuat kajian tuh nggak harus selalu konsultasi ke DPP. Namun konsultasi ke DPP itu ketika isu-isu yang kalian bawa ada kemungkinan, eh, apa ya, ada kemungkinan polemik di dalamnya gitu. Kita Disebut udah tahu lah kontroversial ya Bang ya? ya, yang kontroversial gitu. Itu contoh misalnya sepak bola kemarin lah, kan ada tuh sepak bola datang ke Indonesia terus ditolak gitu kan sama PKS sama MA212 gitu. Itu menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Kan sebenarnya itu isu-isu yang debatable banget, yang sangat mungkin kontroversial. Nah, ketika nemu-nemu topik kayak gitu, boleh kalian coba komunikasikan ke DPP, karena kalau setiap topik kalian komunikasikan ke DPP, kalian nggak bakal merdeka gitu. Kalian organisasi itu hadir untuk merdeka gitu. DPP hadir tuh mengawasi. Mengawasi itu terjadi ketika kalian sudah melewati rambu-rambu yang ada kayak gitu. Nah, mungkin dilihat di situ aja dan batasan-batasannya. Jadi kalau misalnya, nah boleh nih, ini menarik nih di Mas nih. Iso cosplay juga boleh tuh. Kalau misalnya kalian mau ngeluar kajian cosplay, coba kasih tahu misalnya ya, kalian mau ambil perspektif apa, nanti bisa didiskusikan ke DPP. Nah, boleh nanti kita diskusikan kira-kira cocok kan nih. Ingin apa namanya, ingin ikut atau enggak. Kalau gue sih tim 212 ya Mas ya, karena gue nggak dapet tiket soalnya. Ini gue jadi tim 212, gue karena Ya nggak dapet pandangannya tiket. bias ya. Bercanda, bercanda ya. Itu contohnya aja ya, mungkin bisa diambil. Terus buat yang kedua, ini sebenarnya jurnal Al Muhakam ya, tetap sama ya, tetap mau sama kan, Gan, atau bakal beda nih nama jurnal? Sama-sama, Kang. Hmm. Sebenarnya jurnal Muhakam ini kan dulu dipegang Kasrat, sekarang luar biasa, di tempat di zaman Reagan tuh ada divisi sendiri R&D gitu.
dalam ngebuat jurnal ini sebenarnya kemarin itu udah banyak diskusi. Dulu tuh gue diskusi sama Pak Mei. Pak Mei itu sangat terbuka untuk membantu berkaitan dengan jurnal. Juga sebenarnya terakhir kali gue ketemu Pak Mei itu, Pak Mei ada beberapa aspirasi yang ingin diutarakan juga buat Gamasis. Jadi mungkin kalau Regan punya waktu, bisa gue hubungkan ke Pak Mei untuk kira-kira gimana nih enaknya gitu. Namun yang pasti dalam pembuatan jurnal ada dua tantangan gitu yang bakal kalian hadapi. Yang pertama itu berkaitan dengan ISSN-nya gitu. Bagaimana mendaftarkan ISSN-nya karena itu harus dapat approval dari apa namanya? Dari dari fakultas untuk bisa bawa itu berapa persetujuan. Administrasinya juga cukup rumit. Terus yang kedua itu berkaitan dengan tulisan gitu. Nah, gue juga harap entah itu departemen Kastrat atau departemen RRD, RND itu biro atau departemen sih? Ya itulah misalnya dari RND dia itu apa namanya bisa deh ngebuat tulisan karena ketika kamu ingin pertama kali nebit jurnal ada minimal tulisan ada minimal tulisan yang harus dibuat gitu. Nah RND maupun Kastrat coba kalian buat tulisan yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Nah untuk pemilihan topiknya apakah ini masuk ke jurnal hukum apa atau hukum umum doang, coba diskusikannya ke Pak Mei. Soalnya Pak Mei bilang bakal bantu bahkan kemarin tuh istilahnya apa sih, orang yang ya itulah lestari apa sih, gue lupa nama penggunaan istilahnya, orang yang mengkoreksi jurnal pun waktu itu Pak Mei udah bersedia kayak gitu, tapi memang masa di admin. Nah buat administrasi ini juga coba minta tolong ke Pak Mei karena biar bisa lebih kuat di fakultasnya bisa didorong lewat Pak Mei ngebantu, ini Pak Mei bisa ngebantu kayak gitu sih. Gan buat ini R&D mungkin secepatnya kalau mau sebelum enaknya mau sebelum UAS atau setelah UAS kan kalau mau Buat ketemu apanya, Kang? Pak Mei. Pak Mei. Enaknya sebelum UAS sih, Kang, biar sebelum liburan juga. Oke. Hmm. Sebelum sebelum UAS ya, sebelum liburan, sebelum UAS, coba gua tuh nanti ada kelas hari Selasa, gua coba komunikasinya ke Pak Mei, kira-kira Pak Mei bisa kapan gitu. Sip, sip. Nanti nanti apa namanya kalau misalnya ternyata Pak Mei bersedia, nanti kita tentuin tanggalnya, jadwalnya. Boleh Kang, biar sharing-sharing juga sama Pak Mei karena kemarin juga bilang sama si Muhutite mungkin kalau kita langsung ngobrol ke dekanat kan memang ada alur surat dan tor kayak gitunya ya Kang ya. Hmm. Biar kita tuh ngobrol secara ya formal dulu gitu secara entah dengan dosen atau pihak dekanat Ya gitu mungkin dengan Pak Mei. ya mungkin yang paling memungkinkan sekarang apa ya, dan coba bisa tuh ajak juga misalnya yang lain soalnya terutama takmir ya, soalnya dari apa namanya dari Pak Mei itu kemarin banyak ngasih usul-usul buat takmir gitu, kira-kira bagaimana masjid kita ini bisa dihidupkan kembali. Oke, siap Kang. Hatur nuhun Kang atas jawabannya Kang. Thank you Kang. Aman aman, siap. Dari bahasan Regan sama Bang Ali ini kelihatan banget ya kalau misalnya Kastrat Gamasis tahun ini tuh punya harapan yang besar gitu untuk kedepannya bisa gemilang banget nih di bagian kajian. Nah, teman-teman sebagai masa depan Gamasis nih, baik R&D maupun Kastrat dan juga divisi lainnya, aku sangat-sangat mengharapkan untuk gak hilang semangat gitu teman-teman, karena bagus Gamasis membawa bagus juga kalian gitu, bisa dibanggain, wih aku anggota Gamasis nih gitu, Gamasis yang keren. Anjay, keren. Astagfirullah. Jadi aku mau nanya nih Bang, sebenarnya ini juga cukup melenceng sih dari pemaparan materi yang Abang kasih. Cuman ini tuh sangat apa ya, sangat berkaitan gitu terhadap para staf yang membuat kajian ke depannya gitu kan. Dalam membuat kajian sendiri kita harus di research ya, dan dalam melakukan di research itu jujur memakan banget energi kan ya Bang. Nah, dalam melakukan di research itu gimana sih Bang manajemen stres yang menurut Abang efektif gitu agar kita bisa tetap riset tapi kita juga nggak jadi overwhelmed apalagi kita jadi blunder gitu. Oke guys, sebenarnya abang ini curhat gitu dari kayak cara Korban Bang Ali sebenarnya tapi Bang korban korban berbicara. stres ya, korban stres Kastrat tahun lalu ya Mon.
eh sebenarnya manajemen stres itu sebenarnya bakal sama ya. Gua tuh jujur agak bingung menjawabnya karena banyak hal itu perbedaan lah. Setiap orang kan punya passion yang beda, basic yang beda. Kalau gue sendiri jujur nggak pernah ada di taraf itu gitu. Taraf yang nyampe uh, taraf di mana kayak wah stres banget dalam mengkaji itu enggak gitu. Paling ya uh, tapi gue bisa ngambil salah satu dari teman-teman ya, teman yang memang punya masalah yang sama. Dia tuh biasanya ngatasinya itu dengan cara apa namanya, one and only ya nyicil sebenarnya. Nyicil dan apa namanya, manajemen waktu. Karena kan stres itu kan hadir dari ketidaktenangan. Eh, apa sih asal mula stres gitu? Stres itu kan hadir karena ada hal yang kamu rasa yang tidak baik, yang kamu takut itu terjadi. Kan sebenarnya kayak gitu. Stres itu muncul kayak gitu. Cara manajemen stres adalah ya udah kalian mengurangi stres itu secara perlahan. Kalian cicil apa sih yang menyebabkan stres. Dulu teman gue itu ngajarin dengan cara manajemen. Manajemen stres itu dengan lu ngelis. Jadi ini ada stres ya, lagi stres, ada kendala. Buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang stres kalian. Apa yang membuat kamu stres? Coba pikirin. Oh, ditulisin misalnya karena ini, karena ini, karena ini. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Jawab, tulis. Dicatat aja, dicatat, tulis. Kalian petakan stres kalian. Oh, kejawab nih. Kalian stres karena ini. Maka coba satu persatu kalian selesaikan satu persatu. Oh, misalnya kalian karena ada deadline. Oke, maka cicil. Oh, kalian ternyata ada masalah ini, masalah itu. Coba belajar menginventarisir permasalahan kalian. Kalian tulis, kalian buat uh, apa aja. Karena sebagai kita tahu, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan suatu masalah kalau kita nggak tahu penyebab dari masalah tersebut. Nah itu coba bisa dipetakan kayak gitu. Dan ya udah, kalian coba cicil satu persatu kayak gitu. Nah, gue tuh kalau nggak salah pernah ada satu video yang apa ya, di TED tuh. Kalau misalnya kalian suka nonton TED tuh, kalau nggak salah ada salah satu video TED yang ngebahas tentang stres gitu, ngebahas tentang manajemen stres. Ya, kita coba ya. Nah, coba eh ini tuh ada judulnya tuh What is Depression. Di situ tuh ngejelasin tentang apa sih depresi itu gitu. Kenapa orang itu menyebab depresi? Kenapa ketika kamu memutuskan untuk menghindari depresi, kamu bakal makin depres kayak gitu. Kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi ini. Ketika kalian udah paham apa itu depresi, kalian bisa apa namanya, memetakan gitu. Oh, inilah cara menyelesaikannya kayak gitu. Dan itu sebenarnya berlaku bukan cuma dalam hal mengkaji ya, dalam hal mengkaji, namun dalam hal lainnya. Karena gue yakin setiap orang itu punya caranya sendiri. Namun selama kalian bisa memetakan masalah kalian, gue yakin kalian bisa menemukan solusi dari diri kalian masing-masing. Itu sih mungkin Mon untuk ini ya. Bahkan dikasih sumbernya nih teman-teman, kalau misalnya mau ditonton boleh banget ya. Jadi emang keren banget. Makasih nih Bang, aku jadi tahu nih kalau misalnya sekiranya nanti stres tuh lebih baik inventarisasi ya. Soalnya aku sendiri kalau ngadepin stres biasanya aku lebih sering kayak rebahan terus main game dan endingnya kesal sendiri karena kalah pas main game gitu. Mungkin aku bisa belajar manajemen stres yang lebih Itu baik karena lagi. kurang jago, Mon. Siap Bang. Siap Bang Bercanda. Jago. Harus digendong tuh sama Regan gitu. Ya, gitu. Siap. Kalau soalnya kalau kalian depresi sama tulisan terus kalian lari dari itu misalnya malah sangat rentan buat kalian tambah Makin stres gitu. depres ya. Makin depres karena kalian nggak solve problem. Ketika kalian punya depresi, kalian decide untuk nggak nge-solve itu problem, yang nggak bakal selesai gitu. Lari dari masalah itu nggak pernah bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, itu salah satu dengan Ingat depresi. teman-teman, lari dari masalah tidak pernah menyelesaikan masalah teman-teman. Oke, thank you banget nih Bang. Ini mungkin dari audiens kita yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Dimas, Cecil, Rahma, Irsyad. Ada yang mau ditanyain nggak nih?
ke Bang Ali. Mumpung pemateri kita yang luar biasa ini masih hadir nih di ruangan Zoom. Kapan lagi nggak sih Bang bisa ngobrol sama orang sibuk Bang? Eh, layak gue lu cari gue aja di Gang Mawar nemu. Gak sibuk-sibuk. Wih, Gak ada Arfan mau nanya lagi nih Bang. Boleh nggak Bang? stok-stok Van oleh Van. Emang nggak Arfan? Baik Kak, terima kasih. Mungkin ini sedikit keluar dari konteks sih Bang. Eh, Seperti yang kita ketahui kan Bang Ali ini ngambil PKHTN gitu Bang. Nah, dan kebetulan dari tahun ke tahun kayak orang yang ngambil PKHTN itu sedikit kehitung lah Bang gitu. Nah, ini sekalian mungkin Bang Ali juga bisa promosi mungkin ya supaya lebih banyak yang masuk KTN. Mungkin hal-hal apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan gitu dalam mengambil PK gitu Bang. Terutama ya mungkin alasan Abang ambil PKHTN itu apa sih Bang? Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, apa nih? Oke, Van. Sebenarnya ini pertimbangan dulu gue ngambil PK ya. Ini gue yakin setiap orang tuh ada pertimbangan masing-masing. Namun jujur personnya dari gue sendiri, kenapa akhirnya gue ngambil HTN itu karena sesimpel gue suka tantangan aja sih. Gitu. Gak tahu ya, gak tahu kenapa ketika gue tuh punya prinsip, ketika gue ingin berkembang, maka gue harus mencelupkan, harus memasukkan diri gue tuh ke hal yang sangat dinamis, hal yang sangat menekan diri gue, sehingga akhirnya gue bisa berkembang. Kan banyak lah istilah terbentur. Gue ini tipe orang yang memang nggak nggak bisa berkembang secara mandiri. Dalam artian dalam keadaan tenang-tenang saja, nggak ada tuntutan, nggak ada apa-apa. Gue tuh biasanya ya mungkin sama kayak kalian juga gitu. Nggak selalu nggak motivasinya itu nggak konsisten gitu. Nah, karena gue menyadari diri gue kayak gitu, gue menyadari bahwa gue nggak bisa bergerak secara sendiri, maka gue sengaja memasukkan diri gue ke hal-hal yang memaksa gue untuk berkembang. Maka gue selalu mengambil pilihan-pilihan sulit. Pilihan-pilihan sulit itu gue selalu ngambil. Entah itu PK misalnya, PKHTN. Itu mungkin asal pribadi dulu ya. PKHTN itu misalnya karena kata orang misalnya sulit dan lain-lain gitu. Ya udah gue jadi tertantang gue ambil. Begitu juga dengan misalnya kepanitiaan atau apapun lomba-lomba, gue tuh selalu ngambil lomba itu stres bla bla bla. Iya, itu benar, itu hal yang nggak bisa dihindari. Namun yang gue yakinin bahwa ketika gue nggak ngambil ngambil pilihan-pilihan sulit, maka gue nggak bakal bisa mengembangkan diri gue gitu. Itu pertama alasan personal gitu. Jadi sesimpel karena ini banyak tantangannya, gue yakin gue bisa banyak berkembang di sana, maka gue akhirnya memilih PK tersebut. Terus yang kedua yang paling penting juga masalah dosen gitu. Gue suka tipe dosen yang emang banyak tipe orang ya, tipe belajar orang ya. Ada orang yang suka tipe belajar dengerin, ada tipe orang yang sukanya itu belajarnya pelan-pelan kayak gitu. Nah kalau gue tuh memang suka tipe pembelajaran yang diskusi gitu. Sistematika dialog dua arah ini tuh terbentuk kayak gitu. Dan HTN ini uh, cukup uh, cukup memberikan hal tersebut gitu karena ya kita bakal banyak diskusi, bakal banyak uh, ya let's say misalnya berdebat lah atau apapun itu bakal sangat terbentuk di sana. Jadi kayak gue tipe yang kayak gitu, tipe dosennya suka yang kayak gitu. Nah mungkin teman-teman juga sesuaiin gitu. Kalian kira-kira suka tipe dosen yang kemana? Terus alasan gue ngambil dosen HTN itu juga karena isinya. HTN ini berusaha uh, menjelaskan gitu tentang bagaimana sistem negara ini bekerja gitu. Dasarnya itu semua di HTN karena ketika kita ngomongin HTN kita ngomongin lembaga negara, sistem hukum itu bakal banyak diajari di HTN. Gue tuh selalu penasaran how things work gitu. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi gitu. Dan HTN tuh sangat uh, ilmunya tuh sangat dasar, banyak teorinya yang kemudian mengajarkan gue tentang dasar-dasar dari hukum itu. Nah dari inilah mungkin kita bisa mengembangkannya itu dalam entah itu hukum pidana, hukum perdata kayak gitu. Jadi gue ingin belajar, gue merasa kayak HTN itu menjelaskan hal tersebut. Dia bukan matkul-matkul yang dalam, matkul pengembangan. Dia adalah matkul dasar yang mengantarkan gue untuk bisa mempelajari
hal-hal lain gitu. Nanti kemudian bakal gue nemu, oh misalnya ketika gue belajar hukum lingkungan, gue buat kajian lingkungan, banyak teori-teori HTN bakal terpakai, entah itu pembagian kekuasaan, sejauh mana pemerintah bisa membuat aturan, hubungan negara dengan warganya, itu kan banyak diatur di HTN. Nah itu bakal menentukan, misalnya lingkungan misalnya, boleh nggak sih negara itu ngatur ini gitu. Nah itu juga banyak itu dijelaskan dalam HTN. Nah itu yang gue targetin ketika gue akhirnya milih PKHTN kayak gitu. Nah itu mungkin juga setiap orang punya case-nya masing-masing ya di PK-PK yang lain kayak gitu. Misalnya Arfan nih misalnya mau jadi HTN ya itu mungkin bisa relate gitu berkaitan dengan alasan kayak gitu. Nah, gitu. Dan tapi jujur gue ini bukan tipe orang pemuja. Gue itu bukan pemuja apa namanya? Gue itu bukan pemuja PK ya. Dalam artian walaupun gue PKHTN, jurnal gue pun yang gue tulis juga tentang hukum lingkungan kok. Gue nulis waktu itu tentang ecocide yang dimana itu campuran pidana dan juga lingkungan gitu. Ekosida tuh gue nulis jurnal gue yang dan gue juga banyak banget kajian di BEM dan lain-lain dan Kasat itu gue ngambil uh, lingkungan hukum lainnya yang apa namanya menurut gue ya udah PK itu gue jadiin tempat buat gue mengembangkan diri aja. Gue tetap nggak membatasi untuk belajar matkul-matkul lain, pendalam-pendalam lain karena tentu ya semua orang udah pernah ngomong lah kalau kita lulus juga sebagai SH, kita lulus bukan sebagai sarjana tata negara dan lain-lain. Maka ya udah gue tetap harus mempelajari semuanya. Maka jangan terbatas lah kayak misalnya lu anak HTN ya misalnya gue belajar HTN tapi gue lomba legal opinion yang ada sekarang lagi lomba legal opinion misalnya tentang hukum haki atau misalnya lomba kontrak drafting yang sangat ekonomi kayak gitu-gitu. Jadi jangan terbatas oleh PK. PK itu jadi tempat pengembangan diri aja kayak gitu. Gitu sih Pan. Gimana? Udah terjawab belum? Mungkin ini sih Bang, pertanyaan lanjutan. Entah kenapa ya, dari yang mungkin 3 orang yang saya ketahui, Bang Ali, Bang Paul sama Bang Mario, mungkin dua angkatan dia, 2-3 angkatan di atas saya itu orang yang milih PKHTN itu orang yang suka nulis gitu, kayak atau bikin kajian gitu Bang. Apakah ada kayak relasinya gitu Bang, kayak ya orang HTN itu harus jago nulis kajian gitu Bang, kayak gitu sih Bang. Sebenarnya nggak harus. PKHTN itu nggak harus ya nggak mungkin lah ada syarat kan lu kan nggak ada kan prasyarat masuk HTN itu bisa nulis kan enggak. Namun memang HTN itu khusus matkul-matkul ini ya, khusus matkul-matkul pilihan, memang hampir nggak pernah tugasnya itu dalam bentuk menjawab soal. UTS UASnya itu nggak menjawab soal. Kita dilatih untuk nggak menjawab soal, namun kita untuk menulis. Gitu. Kayak contoh misalnya sekarang hukum konstitusi, hukum perbandingan HTN, hukum pemilu, ketiga matkul yang ini itu sistematikanya itu UTS-nya itu UP. Jadi kalau misalnya kalian tahu UP, nah di HTN itu kita udah melakukan simulasinya itu dari matkul gitu. Jadi hukum konstitusi, UTS-nya kita itu presentasi tentang judul tulisan. Jadi sesimpel kita udah buat bentuknya jurnal ya, bentuknya jurnal. Sesimpel kita udah ada judul, bla bla bla, kita tulis latar belakangnya apa, kita tulis outline-nya gimana, dan kita tulis referensi kita apa aja, ditulis. Nah dari itu kemudian di UTS ya itu kita bakal presentasi. Nanti itu dilatih tuh pola pikir kita. Dia ngomong, kamu yakin mau ngambil judul ini misalnya? Saya saranin mending judulnya ini aja, kalian ngebawa ini IM-nya ini aja. Atau misalnya, tulisan ini sumbernya sulit nih. Misalnya gue ingin mengambil perbandingan HTN dengan negara Cina gitu misalnya. Wah Cina sulit nih konstitusinya dipahaminya, bahasanya juga sulit bla 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 kayak gitu. Bakal sulit kamu nyari sumbernya kayak gitu. Nah itu bakal didiskusikan itu pas lagi UTS. Jadi benar-benar kita bakal dikasih masukan-masukan yang banyak selama UTS. Nah UASnya baru kita presentasin full hasil dari jurnal kita. Jadi selama 1 semester itu kita fokus buat ngenalin satu tulisan tapi emang berkualitas. Tulisan yang dipantau isinya sama dosen. Kan mungkin teman-teman di sini sering ya ada tugas buat jurnal tapi ya udah jadi gitu. Selesai gitu. Nggak ada feedback,
dari dosen. Kita nggak tahu apakah tulisan kita sudah bagus atau enggak gitu. Padahal kan dalam tulisan itu kan yang penting kayak gitu. Nah di HTN itu memang dilatih seperti itu. Jadi kayak sekarang itu kemarin tuh tes gue apa namanya presentasi ya udah paling di ya bahkan buat hukum konstitusi itu kita nyampe 2 pertemuan 3 pertemuan itu fokus buat bahas itu. Jadi pertemuan pertama ini revisi minggu depan presentasi lagi, wah masih revisi lagi minggu depan lagi, wah oh ini udah pas nih judulnya latar belakang udah pas, sok silakan kalian lanjutkan kajian gitu. Itu mungkin ya, kalaupun ngomong relasi mungkin ke sana ya. Walaupun dari itu ya nggak ada kok syarat-syarat, bahkan di sana pun kita melatih biar ATN itu berusaha melatih buat orang-orang itu nulisnya bagus kayak gitu. Itu sih mungkin Van gambarannya. Udah terjawab belum nih pertanyaannya? Udah cukup Kak. Keren banget nih diskusi antara Arfan sama Bang Ali. Mungkin buat teman-teman nanti yang sekiranya pengen lanjut diskusi, mengingat kita hari sudah mulai malam nih teman-teman. Jadi mungkin untuk sesi Q&A-nya dicukupkan sampai sekian, nggak apa-apa nih Bang Ali. Aman-aman. Paling ini kalau ya sebenarnya gue juga masih angkatan 2020, masih bakal sering ketemu sama kalian. So jangan ragu buat tanya-tanya apa namanya kalau misalnya kalian ingin diskusi, sebenarnya nggak harus nanya, diskusi aja gitu. Kalian misalnya oh dari teman-teman RND atau teman kasat misalnya mau ngeluarin kajian terus minta brainstorming atau minta diskusi itu sok, gue sangat terbuka, gue sangat suka diskusi. Jadi sangat terbuka lah kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan sesuatu atau ingin mendiskusikan sesuatu kayak gitu. Uh, apa namanya lewat ya kontaknya bisa lah lewat IG aja gitu, cari aja lewat WhatsApp gitu. Paling itu sih. Bang untuk closing statement. Ya teman-teman jangan ragu untuk hit Bang Ali up karena Bang Ali sangat-sangat open nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan nih baik terkait jurnal muhakam ataupun terkait kajian ataupun terkait tugas misalnya nanti ada yang kesulitan boleh banget. Tuh kan mau nanya tapi agak konyol masih ada waktu gak? Boleh nggak nih Bang? Sok sok, siapa ini? Boleh. Ini ada staff aku nih Bang namanya Denis. Denis boleh dong Sok sok langsung ini nanya aja. Halo Kang, maaf aku sebelumnya izin off cam. Terus Wait, baru bentar udah bentar, Denis panggilnya, kenapa namanya Siti Khairunis? Panjang ya, panjang ya. Kenapa nih? itu panggilan dari tetangga aja sih dulu waktu kecil. Kan belakangnya Nisa tuh, ditambah pakai D jadi Denisa. Oh alah, oh make sense make sense. Sok sok gimana Denis? Ya barusan maaf ada rapat dulu jadi nanyanya di akhir deh. Bang izin tanya, kan saya masih noob ya, masih pemula dalam dunia penulisan maupun dunia kajian. Nah, pas bikin paper, kajian, atau karya tulis yang biasanya di bagian akhir itu kan suka ada ngasih solusi atau saran atas permasalahan yang dibahasnya kan ya. Kita tuh udah kepikiran nih topik, sebenarnya udah nemu, udah mulai mengkaji juga. Tapi pas bagian kita ngasih saran atau solusinya gitu, tiba-tiba buntu, gak tahu harus nulis atau ngasih solusi apa gitu, Bang. Kalau gitu, kita harus gimana? Atau seharusnya kita udah apa ya, udah minimal mikirin dulu solusinya apa sebelum memulai kajiannya? Maaf Bang, ini kalau pertanyaannya agak konyol gitu. Nggak konyol itu. Ada itu pertanyaan. Bang, gimana Oke, nih Bang jawabannya? thank you Denis, pertanyaannya bagus pertanyaannya. Ini juga sebenarnya satu hal yang harus kalian pahami ketika menulis kajian. Jadi ada banyak tipe kajian. Pertanyaannya apakah kajian itu harus ngasih solusi itu enggak? Kalau misalnya kalian baca jurnal, jurnal itu kadang cuma memberikan masalah. Kalian cuma bisa misalnya mengkaji letak ada permasalahan, itu itu stop sampai sini juga cukup gitu. Jadi kalau misalnya kalian selalu tertekan misalnya nyari solusi, nggak selalu dalam membuat kajian itu perlu ada yang solusi. Ini point of view yang juga kita ambil misalnya di Kasrat gitu, di Kasrat Eva, BEM Eva gitu misalnya. Kita nggak buat kajian, ya udah kita kritik aja pemerintah, ini salah Pak, bla 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 bla. Kalaupun ngomongin solusi, itu tugas pemerintah gitu. Pemerintah yang misalnya uh, harus mencari solusi itu gitu. Toh kan kita udah bayar mereka, misalnya konteks dalam sosial politik tuh kayak gitu. Begitu juga dengan kajian, dalam membuat jurnal itu nggak perlu ngasih solusi.
kecuali konteksnya kalian lomba karya tulis ilmiah. Kalau LKTI itu memang harus ngasih solusi dan itu harus dipetakan dari awal. Ketika kalian nulis bentuknya LKTI, kalian ngikut lomba LKTI, makanya kalian harus memetakan nih kira-kira kalian bisa nemuin solusi atau enggak buat hipotesa-hipotesa awal kayak gitu. Tapi dalam kajian nggak ada kewajiban kalian buat tulis saran ataupun solusi, karena kan dalam kajian itu yang penting kalian punya hipotesa kan. Kalian punya hipotesa atau misalnya hipotesa bahwa misalnya uh, uh, anak kasrat itu stres setiap membuat kajian. Misalnya ada hipotesa kayak gitu, kalian ingin membuktikan hipotesa itu kan, ada suatu judul kalian ingin berusaha membuktikan, itu juga cukup, nggak harus kali saran. Kalaupun misalnya kalian ternyata merasa perlu pakai saran, coba cari saran-saran yang memang apa namanya, polanya itu terukur. Saran itu sebenarnya cuma konklusi dari kajian-kajian kita yang di atas, kajian-kajian kita sebelumnya. Maka sebelum kalian ngasih saran, kalian harus ngasih reasonnya dulu. Misalnya kalian kan ingin ngebuat dua premis, ini masalah logika ya. Kalau misalnya ngambil logika hukum bakal diajarin. Ini misalnya dua premis. Kan saran tuh kayak gitu. Kalian ketika ingin ngasih saran, kalian harus membuktikan bahwa dua premis ini saling berhubungan. Misalnya aku meminum, misalnya gini, aku meminum maka aku kembung. Itu kan dua premis yang saling berhubungan kan. Aku minum, aku kembung. Nah, kalian itu di atasnya, itu kalian harus ngebuktiin dulu bahwa ketika aku minum, maka aku bakal mengakibatkan kembung. Kalian temukan dua premisimu, kok kalian menemukan bahwa kok ternyata ada kaitannya. Maka di saran baru kalian ngomong, maka jika kamu ingin kembung, maka kamu harus minum. Kayak gitu. Dalam mencari solusi kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa, let's say misalnya ngebuat saran tiba-tiba ngomong kayak kamu harus kayak gini gitu. Padahal di atas tuh kalian nggak ngasih reasoningnya. Kalian nggak ngasih hubungan antara saran kalian dengan premis yang ingin kalian bawa gitu, kayak gitu. Begitu juga misalnya nanti kalian case, misalnya kalian buat legal opinion gitu misalnya. Kalian kan bakal disuruh buat rekomendasi tuh di akhir. Saran-saran itu harus sesuai dengan yang atas. Kalian harus cari hubungan-hubungannya gitu. Hubungan-hubungannya dari sana itu baru kalian ngambil saran gitu. Jadi cara kayak gitu. Coba kalian petakan kedua keterkaitan itu di atas, nah baru ketemu. Kayak gitu sih. Denis, kebayang nggak? Gue takut gak kebayang. Soalnya gue ngasih perumpamaan yang agak aneh sih. Gimana nih Atau ada Denis? follow up Udah question jawab mungkin? gak nih? Udah kebayang kok, sangat menjelaskan Bang. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Makasih jangan terlalu nih tertekan lah buat buat pertanyaannya. solusi. Kalau misalnya kayak gini bisa nggak sih Bang, kayak kita riset terus abis itu dari risetnya itu kita timbul jawaban gitu dari problem itu tuh, jadi kita bisa ngasih solusi gitu. Bisa nggak sih Bang ada case kayak gitu? Ya bisa aja kok. Kadang solusi itu muncul di pikiran kita sendiri. Sering nggak misalnya, kenapa nggak kayak gini aja? Kenapa nggak kayak gini? Kita suka kayak gitu. Tapi memang sulitnya kajian akademis, kalian nggak boleh cuma asal ngomong kayak gitu. Misalnya, uh, oh, misalnya kayak gini, misalnya uh, Indonesia korup gitu. Atau misalnya, let's say sesimpel, oh Indonesia itu korupsi atau apa ya? Oh Indonesia itu korupsi lah misalnya. Langsung kalian buat, maka kami mengusulkan agar para koruptor itu dibunuh saja semua gitu. Misalnya ada hukuman mati buat koruptor misalnya kayak gitu. Nah, kalian nggak bisa asal ngomong kayak gitu. Kalian harus mempertanggungjawabkan kenapa itu bisa jadi solusi. Kayak gitu. Kenapa itu bisa jadi solusi gitu. Kalian lihat itu misalnya, oh ternyata di Cina hukuman mati diperlaksanakan namun tingkat korupsinya itu sangat tinggi gitu. Atau misalnya kita lihat Swedia itu nggak ada hukuman mati, namun koruptor itu tingkat korupsinya itu rendah. Nah berarti kan kalian nemukan, oh ternyata tidak ada kok korelasi dengan hukuman mati dengan apa namanya, dengan apa namanya, jumlah koruptor gitu, jumlah korupsi di suatu negara kayak gitu. Nah itu mungkin mohon kayak gitu. Thank you Jadi banget Bang. nggak apa-apa Sangat kalian menjelaskan. mikir ide sendiri. Tapi yang kalian perlukan adalah buktikan apakah ide solusi kalian itu benar atau enggak.
Thank you banget nih Bang untuk semua materi baginya yang sangat luar biasa dan benar-benar mencerahkan ya teman-teman untuk kita untuk belajar gimana sih dalam membuat kajian. Semoga dengan adanya pemaparan ilmu dari Bang A ini menambah ilmu baru untuk kita dan kita semakin siap untuk membuat kajian yang lebih keren lagi ke depannya. Sekali lagi aku sebagai ketua divisi dari Kastrat mengucapkan terima kasih banyak Bang Ali yang udah mau membagikan ilmunya yang berharga kepada kita semua dan juga membagikan waktunya. Thank you Bang Ali. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari aku maupun dari teman-teman Gamasis. Oke, thank you juga Mon. Makasih ya teman-teman, semangat bergamasisnya, manfaatkan inilah untuk ladang dakwah buat kalian. Semangat juga Regan. Hatur nuhun Kom. Kang, siap Kang. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang. Waalaikumsalam hatur nuhun Bang. Hatur nuhun juga teman-teman yang udah hadir. Hatur nuhun juga Kastrat, RND, Amon khususnya. Thank you guys. Semangat. Boleh live ya teman-teman. Thank you. Lupa ini.